Sekitar 71 orang warga RT 1 RW 12 Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, mengalami keracunan massal usai menyantap hidangan di acara tasyakuran salah satu warga sekitar. Belasan korban dilarikan ke puskesmas dan sebagian dirujuk ke rumah sakit terdekat. Satu orang meninggal dunia. Warga yang mengalami gejala sebelumnya sudah sempat dilarikan ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit. Namun setelah diperbolehkan pulang, para korban kembali mengalami gejala muntaber. Kini Pemkot Bogor telah menyatakan peristiwa ini sebagai kejadian luar biasa. Ya, Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Seorang remaja di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tewas tenggelam saat hendak menolong dua rekannya. Peristiwa itu terjadi pada saat mereka berenang di empang milik orang tua korban. Warga bersusah payah mencari keberadaan korban bernama Nizar, remaja 18 tahun yang hilang tenggelam saat berusaha menyelamatkan dua rekannya yang tenggelam. Namun korban malah ikut tenggelam di empang milik korban di Desa Malimpung. Siap, ini yang korban yang menolong yang dua orang. Karena menurut informasi dari teman-temannya kemarin, dibilang dia menolong kami, tapi karena mungkin sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, dia yang tenggelam. Korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa ke rumah duka. Korban diduga kelelahan saat berusaha menyelamatkan dua rekannya. Dua rekannya akhirnya bisa diselamatkan warga. Kini jenazah korban sudah dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan. Ya pemirsa, seekor paus ditemukan warga terdampar di perairan perbatasan Kabupaten Baru dan Kota Parepare, Sulawesi Selatan dalam kondisi mati. Bangkai paus ini diduga merupakan jenis paus pilot atau bisa juga merupakan paus pembunuh orca. Nelayan di Dusun Labuange, Kecamatan Malu Setasi, Kabupaten Baru, melaporkan penemuan bangkai paus ini di sekitar Pulau Batu Kalasi, terdampar di antara gugusan batu karang. Menurut nelayan setempat, bangkai paus bergigi tajam tersebut sudah terlihat di gugusan karang Pulau Batu Kalasi sejak 2 hari lalu. Diperkirakan paus tersebut mati sekitar 3 hingga 4 hari yang lalu dan di perut paus tersebut ditemukan bekas luka. Sekitar 2 hari yang lalu. Iya, 2 hari yang lalu. Ya, terdampar di Pulau Batu Kalasi. Siapa yang pertama kali temukan, Pak? Ya nelayan lah sekitar sini. Pak, kira-kira ukurannya paus itu, Pak? Sekitar Berapa meter itu, Pak? 4 meter lah. 4 meteran ya. Warga kesulitan mengevakuasi bangkai paus tersebut ke daratan untuk dikubur agar tidak berbau. Karena selain bertubuh cukup besar, mencapai 4 hingga 5 meter, paus juga berada di atas gugusan karang. Presiden Joko Widodo disebut tak memberi restu untuk sang putra bungsu Kaisang Pangarep maju di kontestasi pilkada. Padahal sudah ramai beredar kabar bahwa Ketua Umum PSI itu bakal bertarung di pilkada usai ketok palu MA.
PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan adalah sosok yang menarik untuk diusung PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Nama Anies juga sempat menjadi kandidat yang masuk ke dalam radar Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah sosok menarik untuk diusung pada pemilihan kepala daerah Jakarta 2024 mendatang. Puan juga menegaskan saat ini PDIP tengah mempertimbangkan sosok Anies untuk dicalonkan sebagai calon gubernur Jakarta. Namun saat ini PDI Perjuangan harus realistis, melihat situasi dan mendengarkan masukan dari masyarakat banyak. Kita partai politik khususnya PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan siapapun, khususnya setelah melihat peta lapangannya seperti apa gitu. Ya harus realistis bagaimana melihat situasi di lapangan karena setiap daerah itu wilayahnya itu berbeda-beda. Ini kira-kira peluangnya ada di wilayah mana. Nama Pak Anies juga katanya menarik juga ya? Iya. Menarik juga Pak Anies. Terima kasih Mbak Puan. Nama Anies juga sempat menjadi kandidat yang masuk dalam radar Partai Kebangkitan Bangsa PKB. PKB mengakui masih menjalin komunikasi dengan Anies soal kemungkinan akan diusung di Pilkada Jakarta. Konsolidasi partai menjelang Pilkada saat ini memang terus berjalan. Baik PDIP maupun PKB saat ini menyatakan siap bekerja sama dengan semua partai politik pada pemilihan kepala daerah Jakarta 2024. Sementara itu, Partai Gerindra menyatakan mendukung Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Supmi Dasko menyampaikan bahwa posisi Ridwan Kamil sudah mendapat restu dari Partai Golkar dan Gerindra juga merekomendasikan maju dalam pemilihan calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta. Soal posisinya Kang Emil itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilkada DKI. Saya rasa sementara bukan berbeda, tetapi pasti akan sama bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Gerindra juga tengah mempertimbangkan kader internal selain Budi Jiwandono yang disebut bakal fokus di parlemen, yang sebelumnya sempat diusulkan berpasangan dengan Kaisang Pangarep. Ya pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keluarga Vina di kota Cirebon, Jawa Barat tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga Eki. Keluarga terakhir kali berkomunikasi pada 2016 silam di saat 8 orang tersangka pembunuhan telah ditangkap. Hampir 1 bulan sudah kasus pembunuhan dan pemerkosaan sejoli Vina dan Eki mencuat. Selama itu pula keluarga tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga Eki. Hal itu diungkapkan Marlia Yana, kakak Vina. Marlia Yana sempat berupaya melakukan komunikasi, namun usaha itu gagal lantaran orang tua Eki tidak mengangkat teleponnya. Marliana pun menginginkan komunikasi tetap berjalan agar perkembangan kasus ini bisa lebih diketahui dan jelas. Terakhir kali keluarga Vina berkomunikasi dengan ayah almarhum Eki yang juga merupakan anggota kepolisian pada 2016 silam saat 8 pelaku ditangkap. Belum ada. Apa itu? Maksudnya harusnya seperti apa? Harusnya ada komunikasi kan? Ya saya menginginkannya sih seperti itu ya. Menginginkan komunikasi kepada beliau gitu. Cuman untuk sampai sekarang kami keluarga belum ada komunikasi. Komunikasi kapan, Mbak? Terakhir selesai persidangan itu. Tahun 2016. Ya. Sampai sekarang belum. Sudah mencoba menghubungi atau gimana? Waktu proses awal sudah ya, cuman kan nggak diangkat gitu. Sementara pengacara Vina terus mengawal perkembangan kasus yang kembali digelar sejak 2 minggu terakhir. Namun kuasa hukum menyayangkan hilangnya 2 DPO dengan alasan keterangan saksi fiktif. Padahal dalam amar putusan pengadilan jelas tertera buron dalam kasus yang terjadi pada 2016 itu adalah 3 orang dengan berbagai perannya masing-masing. Terlalu terburu-buru ya, hanya dalam waktu menentukan 2 minggu semua dinyatakan fiktif, sedangkan dari proses di awal 8 tahun lalu kan sudah jelas ada perannya masing-masing dan disebutkan di berbagai macam amar putusan itu. Keluarga Vina berharap kasus yang saat ini banyak memunculkan spekulasi bisa segera terang benderang, terutama soal 2 orang DPO yang dihilangkan masih belum bisa diterima pihak keluarga.
Ya, sementara itu kuasa hukum ayah Peggy Setiawan, Jojo Suharjo, meminta ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, muncul ke publik menceritakan kronologi penangkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Kemunculan Rudiana diyakini bisa menyikap tabir misteri pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Bak bola liar kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam terus menggelinding hingga sekarang. Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari korban Eki yang meninggal saat kejadian 8 tahun silam bersama Vina menjadi orang paling dicari yang diyakini bisa menyingkap tabir kasus pembunuhan 8 tahun lalu itu menjadi terang benderang. Kuasa hukum ayah dari Peggy Setiawan, Jojo Suharjo, pun meminta Ibtu Rudiana yang berdinas di Cirebon muncul ke publik dan memberikan pernyataan. Ya tentu kami berharap bahwa bapaknya Eki, Pak Rudiana, ya tidak tinggal diam ya, karena bagaimanapun beliau seorang ayah daripada Eki ya. Kemudian yang paling penting adalah beliau ditunggu oleh publik kan gitu ya, supaya kasus ini terang benderang, karena saya pun yakin bahwa beliau memiliki tentu bukti-bukti yang dimiliki oleh beliau, ya pasti memiliki bukti-bukti. Sementara itu ayah Peggy berharap ada keadilan bagi anaknya karena ia meyakini Peggy Setiawan tidak bersalah. Minta keadilan aja. Akan bersurat ke Pak Jokowi, Pak? Ya. Akan bersurat berarti, Pak ya? Meski kepolisian terus memanggil sejumlah saksi termasuk saksi kunci Liga Akbar, teman dari Vina dan Eki, Polda Jawa Barat belum memberikan keterangan terkait perkembangan kasus Vina dan Eki. Kuasa hukum Peggy Setiawan meragukan isu tentang kliennya yang akan dipindahkan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Groundbreaking proyek Nusantara Sustainability Hub di IKN. Proyek ini merupakan bentuk konkret kerjasama kelompok usaha Bakri dengan Pertamina melalui anak usahanya PT Patra Jasa dengan membangun proyek pusat inovasi dan riset energi berkelanjutan berstandar internasional. 1. Presiden Joko Widodo Rabu 5 Juni 2024 meresmikan groundbreaking proyek Nusantara Sustainability Hub di Ibu Kota Nusantara. Yang terakhir, saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai dibangunnya Nusantara Sustainability Hub oleh kerjasama PT Pertamina dan PT Bakri dan juga perusahaan lainnya. Ini akan menarik nantinya perusahaan-perusahaan yang lain, universitas yang lain,
untuk bisa bekerja sama di sini sehingga menjadi sebuah showcase riset negara kita dan pengembangan ekonomi baru, utamanya ekonomi hijau di negara kita. Nusantara Sustainability Hub adalah bentuk konkret kolaborasi kerjasama kelompok usaha Bakri dengan Pertamina melalui anak usahanya PT Patra Jasa. Stanford Doerr School of Sustainability Stanford University Amerika Serikat akan menjadi pihak yang ikut mengembangkan riset di hub ini. Dan kebetulan salah satu mitra awal adalah Stanford yang memulai dengan research. Nanti ada semacam vocational studies. Kita belajar dari sana. Kalau di sana ada Silicon Valley, saya dan Bu Nika berpikir kenapa tidak kita bikin Green Silicon Valley. Toh lahan kita lebih luas. Toh masa depan kita lihat justru bukan saja ya kesejahteraan, tapi juga keberlanjutan. Dan Indonesia punya semuanya lah. Punya segala macam mineral di bawah tanah, di atas tanah ada kemungkinan buat renewable energy, di sekelilingnya ada biodiversitas. Jadi itulah yang membuat kita semangat dan kebetulan juga diberikan kesempatan oleh OIKN untuk membangun Nusantara Sustainability Hub yang tentu akan terbuka secara inklusif kepada semua orang, tapi memang kadang-kadang diperlukan anchor tanamnya. Nah, itulah kami dan dengan kesempatan ini Pertamina. Jadi itu yang dilakukan. Nah, kami sendiri sebetulnya sudah merencanakan akan membangun Pertamina Sustainability Center di WP 5. Ya, diberikan ada alokasi di situ sekitar 9.000 hektar dan dengan kalau kita melihat kita kemudian harus ada suatu quick win. Nah, ketika kemudian saya bertemu dengan Pak Anin dan kemudian kita mengunjungi Stanford, saya melihat bahwa ini akan sangat pas kalau ini kita jadikan quick win untuk membangun Sustainability Hub, ya kita sebut Nusantara Sustainability Hub. Karena apa? Kalau kita bicara tentang energi, ini harus dari hulu ke hilir. Nah, hulunya di sini kan kita punya mineral yang banyak sekali. Gitu. Tapi kalau digunakan dengan teknologi yang ada, ini kan metan CO2 ini banyak sekali akan keluar ke udara. Nah, dengan teknologi yang kemudian setelah kita lihat dari sana, ini adalah teknologi yang bisa menurunkan emisi, meningkatkan produktivitas, efisien dan efektif. Jadi semuanya kita garap, baik dari hulu, midstream dan downstream. Dalam proyek ini, kelompok usaha Bakri dengan Pertamina melalui anak usahanya PT Patra Jasa akan membangun proyek pusat inovasi dan riset energi yang berkelanjutan berstandar internasional di ibu kota negara Nusantara. Pemirsa, Timnas menjalani laga krusial dengan berhadapan dengan Irak di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda wajib memenangkan laga bila ingin menyegel tiket ke putaran ketiga dan lolos ke Piala Asia 2027. Timnas Indonesia akan menjalani duel krusial dengan melawan Timnas Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda wajib memenangkan laga bila ingin segera menyegel tiket ke putaran ketiga dan lolos ke Piala Asia 2027. Dalam laga sebelumnya, Timnas Indonesia sudah 24 tahun lamanya gagal raih kemenangan lawan Irak. Dari 4 pertemuan terakhir kedua tim di berbagai ajang, Indonesia harus mengakui keunggulan Irak. Di Piala Asia 2023, Indonesia kalah 1-3 dari Irak. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelumnya, Irak mempermalukan Indonesia dengan skor 5-1. Di kualifikasi Piala Asia 2015, skor yang diraih Indonesia versus Irak 0-2 dan Irak versus Indonesia 1-0. Namun menatap laga tersebut, skuad Garuda mempunyai modal bagus. Selain karena bakal main di hadapan puluhan ribu pendukung, Indonesia juga memiliki catatan menarik lainnya. Yang pertama, Timnas Indonesia sedang tampil baik dalam 4 pertandingan kandang terakhir. Kedua, Indonesia sudah mencetak 6 gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan faktanya dari gol-gol tersebut dilahirkan dari 6 pemain berbeda dengan posisi yang mayoritas berbeda pula. Dan yang ketiga adalah banyaknya pemain yang berkiprah di luar negeri saat ini memperkuat Indonesia. Apakah Timnas Indonesia akan kembali memberi kejutan untuk prestasi sepak bola tanah air?
Para pecinta timnas Indonesia optimis pasukan Sintayong dapat menundukkan keganasan Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Indonesia belum pernah menang atas Irak dalam 2 dekade terakhir, namun dengan komposisi kekuatan baru, tim Garuda dinilai mampu setidaknya unggul tipis di laga tersebut. Dan ini dia beberapa komentar para pendukung timnas Indonesia. Indonesia untuk Indonesia. Calon jemaah haji melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah dengan kereta cepat andalan Arab Saudi. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia di Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, sejumlah jemaah calon haji meninggalkan Madinah menuju Mekah dengan kereta cepat Al-Haramain Express. ...87 jemaah calon haji Maktur melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah dengan kereta cepat andalan Arab Saudi, yakni Al-Haramain Express. Jemaah Al-Fat berangkat dari distrik Al-Hadra yang berjarak 10 km dari Masjid Nabawi. Naik Al-Haramain menuju Mekah hanya butuh waktu 2 jam dibanding via bus yang memakan waktu 5-6 jam. Dengan desain jalur ganda, Al-Haramain memiliki kecepatan 360 km per jam. Bagi jemaah haji yang ingin mencari oleh-oleh murah meriah di Madinah, Arab Saudi, ada pasar lokal yang berada di arah pintu gerbang 339 Masjid Nabawi. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Di lokasi ini banyak kios yang menyediakan oleh-oleh haji dan umroh dengan berbagai harga termasuk serba Rp1. Barang yang ditawarkan pun bervariasi dan kualitasnya tidak kalah dengan toko yang mematok harga Rp2 atau Rp3. Mulai dari kismis, kacang, coklat, tasbih, gelang hingga berbagai perlengkapan sholat. Jemaah tak perlu takut terkendala bahasa karena para pedagang fasih berbahasa Indonesia.